11 adanya pula perbuatan money politik yang salah satu bukti Money politik. ya data penerimaan money politik yang dikemas dalam bentuk yang sangat masif dengan modus sebagai relawan dan saksi. Paslon nomor 4 Sirli Juanda Sarbinsehe. Ada bukti-buktinya? Kami telah mengajukan bukti-buktinya dalam P10 yang mulia. Jadi P10 ini yang mulia, mohon izin, itu adalah proses transferan dana melalui bank rakyat yang beri link yang ada di pelosok-pelosok, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Oke. Jadi tidak nampak dalam permukaan, oleh karenanya itu kami jujur tidak memiliki bukti fisik yang dilakukan secara transaksional, face to face per orang. Rasa terhormat mendapat tamu seorang yang luar biasa cantiknya, yang baru terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara, Sirli. Rakyat di sana memanggil Bu Sirli atau Bunda Sirli, dan fenomenal sekali terpilih sebagai gubernur tanpa ada uang serangan fajar dan segala macam, murni. Dan tentu Anda semua sudah tahu sebetulnya calon gubernur itu suami beliau, tetapi mengalami kecelakaan di laut, meninggal dunia. Dan Bunda Sirli waktu itu juga menjadi korban. Sampai saya lihat waktu kampanye gubernur kemarin masih pakai tongkat dan kakinya luka bakar sampai stadium 2. Dan akhirnya seperti sudah diatur oleh alam, Bunda Sirli terpilih sebagai gubernur Maluku Utara, dan dengan satu, dalam tanda kutip, dendam bagaimana Maluku Utara harus maju. Nah, yang saya heran waktu itu, saya dengar Bu Sirli awalnya tidak mau menjadi calon, waktunya mepet, kemudian juga masih di rumah sakit, harus menjalani operasi-operasi akibat terbakar, tapi waktunya tinggal 7 hari. Akhirnya apa yang mendorong Sirli untuk mau menjadi calon gubernur mengganti suami? Yang terjadi di Bobong hari itu kan tiba-tiba suami meninggal, seorang Beni Laos. Saya punya bayangan yang besar tentang seorang Beni Laos, masa depan dan semuanya. Bayangan yang saya bayangkan tiba-tiba runtuh seketika, dan saya tidak percaya. Saya merasa tidak mungkin seorang Beni Laos meninggal di tempat seperti itu, di rumah sakit yang tidak ada apa-apanya. Padahal beliau begitu peduli dengan orang, mengirimkan masyarakat Morotai yang sakit sampai ke Jakarta, bikin rumah sakit salah satu terbesar di Maluku Utara. Saya nggak bisa menerima bahwa seorang Beni Laos pergi begitu saja. Dan kemudian saya melihat sendiri bagaimana saya kehilangan suami karena pelayanan rumah sakit dan sarana prasarananya yang tidak memadai. Saya sendiri menjadi korban, merasakan luka bakar tanpa painkiller selama hampir 24 jam. Dan saya tidak mau itu terjadi untuk rakyat Maluku Utara lagi, karena saya merasakan dan saya sadar bahwa hal seperti itu sebenarnya terjadi untuk masyarakat di kepulauan hampir setiap hari. Hanya saja mereka tidak tahu harus menyuarakan kepada siapa. Dan tadi disebut-sebut Morotai itu Pak Beni, suami Sirli ini dulu menjadi Bupati Morotai, ya, kemudian sangat dicintai rakyat di sana dan melakukan berbagai terobosan. Dan itulah sebetulnya ya Pak Beni pengen seperti itu di seluruh Maluku Utara. Iya. Ada perubahan yang besar. Iya, cita-cita awal seperti itu karena waktu beliau dulu sakit, nggak bisa berobat, nggak ada duit. Jadi ketika beliau menjadi rumah sakit yang tipe D dibikin jadi tipe C, yang kecil rumah sakit kita tuh lahannya sekitar 8 hektar, bahkan kita bisa bekerja sama dengan harapan kita. Kita bahkan sekarang ada MRI dan di pulau kita punya sejauh Morotai. Iya, di pulau kita punya semua dokter spesialis, kita punya alat yang sangat canggih. Dan kemudian seorang Beni Laos meninggal di tempat yang nggak ada apa-apanya tuh. Jadi menurut ironis saya sekali bahwa beliau masih hidup setelah kecelakaan kapal itu. Iya. Denyut nadinya masih ada, Iya. tapi karena tidak adanya peralatan-peralatan yang diperlukan di rumah Iya. sakit itu, akhirnya meninggal dunia. Dan itu menjadi semacam dendam Anda bahwa itu tidak boleh terjadi di Maluku. Iya. Saya sudah keliling Maluku Utara, saya bisa menghayati sulitnya medan di sana, sulitnya juga bagaimana tersebaran penduduk. Tetapi nanti Anda akan berkantor di Sovivi atau Ya. akan berkantor di Ternate? Di Sovivi, ibu kota Maluku Utara adalah Sovivi dan kantor gubernurnya di Sovivi. Sovivi itu di pulau terbesar di sana, di Halmahera.
ya di Pulau Halmahera, Halmahera. Pulau Halmahera. Dan dijangkau dari Ternate kira-kira 2 jam. Kalau Pakai naik speed speedboat. sekitar 45 menit, kalau 45 naik ferry menit. sekitar 1 jaman. Jadi nanti berkantor di Sovivi dan program apa yang Ya, kita punya banyak program lanjutan dari almarhum, ada 9 program unggulan, tapi saya selalu bilang saya akan prioritaskan dalam waktu dekat adalah pendidikan dan kesehatan gratis, layak, dan terjangkau. pendidikan dan kesehatan gratis. Iya. Dan kemudian program lainnya adalah ketahanan pangan, karena saat ini kita belum swasembada pangan, pengennya swasembada pangan supaya petani itu kita bisa mengsuplai sendiri industri tambang kita. Kan di Maluku Utara tuh ada industri tambang, karyawannya besar, sekitar setiap tempat tuh 30.000 sampai 60.000 setiap, dan ada beberapa Itu nikel lokasi ya maksudnya. nikel, ada smelter. Pengennya kita Di Halmahera mengsuplai. Timur ya. Ada Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara. Nah, pengennya tuh suplainya tuh dari lokal. Dan yang Selama ini sayur-sayur selama untuk ini mereka pertambangan ngambil itu dari Manado, dari dari Manado. Makassar gitu. Padahal nilainya cukup besar. Dan salah satunya juga kita beri nama Transkiraha karena ada beberapa, kayak contoh kemarin Taliabu tidak ada airport. Taliabu tuh tidak ada airport. Sovivi pun tidak ada airport. Kemudian ada satu pulau lagi yang sangat kaya di Halmahera Selatan itu tidak ada airport, namanya Obi. Obi. Di Obi itu tidak ada rumah sakit. Jadi kalau mereka mau pergi ke rumah sakit, mereka harus bayar speed 7 sampai 17 juta hanya untuk pergi ke rumah sakit, mau sesar atau ada kecelakaan. Kalau enggak ya mati gitu. Jadi Transkiraha itu mengconnecting, karena kita kepulauan, dot-dot yang belum terkonektikan kita connectingkan. Kemudian nilai tukar rupiah, nilai tukar nelayan petani kita itu sangat rendah karena biaya transportasi yang mahal. Jadi kita mau ada subsidi transportasi darat untuk petani-petani supaya hasilnya dijual ke market itu nggak habis di ongkos, nilai tukar petaninya bisa lebih baik. Sel ini hebat karena suaminya dulu pengusaha, Pak Beni itu pengusaha, mulai dari sangat kecil kemudian sukses sekali. Papanya juga pengusaha, papanya ini adalah pengusaha perikanan yang sangat terkenal di Maluku, sehingga saya kira Shirley sangat menghayati potensi ekonomi di Maluku Utara dan apa yang harus dilakukan. Seberapa, dari mana nanti Anda akan misalnya rumah sakit, pendidikan, kan APBD Anda kan kecil sekali. Iya, APBD di Maluku Utara itu cuma 3,7 triliun, itu salah satu terkecil se-Indonesia setelah Papua. Kemarin saya pergi ke Makassar, kota Makassar aja 5,7 triliun. Kita provinsi cuma 3,7 triliun. Saya berencana mau pengen membangun dengan APBN. Makanya kemarin saya bilang saya niatnya baik, saya harus menang dengan cara yang benar supaya setelah saya jadi Tuhan memberkati saya untuk saya bisa membangun Maluku Utara, karena saya tidak bisa membangun Maluku Utara dengan APBD. Kalau cara saya salah, saya tidak bisa diberkati Tuhan. Jadi cara menangnya harus benar dengan kedaulatan rakyat, bukan dengan politik uang. Ketika saya sudah menjabat nanti, saya percaya Tuhan akan memberkati saya, membantu saya mencari program-program di pusat menggunakan APBN untuk membangun Maluku Utara. Karena saya butuh airport, saya butuh dermaga, saya butuh subsidi jalan darat, itu semua programnya ada di pusat. Ya. Kebetulan saya kemarin juga didukung oleh 8 partai dan 8 partai itu punya menteri-menteri di posisi yang strategis. Mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama untuk mensupport Maluku Utara. Tapi nanti ya di sana ada persoalan yang sangat kontradiktif antara orang miskin, nelayan miskin, pertanian miskin di satu pihak, di lain pihak ada industri nikel yang begitu ya glamor, begitu maju. Nanti itu gimana nanti Anda menyeimbangkan itu? Saya memastikan bahwa semua masyarakat yang tinggal di lingkar tambang itu mendapatkan manfaat. Kesejahteraan mereka terjamin, karena saat ini pasti sebaik-baiknya diatur, pasti tetap ada dampak lingkungan. Mereka yang nelayan dan petani terganggu dengan aktivitas tambang. Harus ada kompensasi yang disetujui kedua belah pihak untuk kesejahteraan petani dan nelayan, mostly yang tinggal di lingkar tambang itu tetap terjamin. Either mereka menjadi karyawan di tambang atau diberikan alternatif pekerjaan yang lain, atau apapun itu kesejahteraan
masyarakat sekitar lingkar tambang harus lebih baik setelah adanya industri tambang itu. Kontradiksi yang lain tadi adalah Anda ini orang yang pendidikan luar negeri, di Singapura, di Belanda, kemudian juga dari lingkungan yang sangat mampu. Kemudian Anda harus berjuang, harus mengabdi di daerah kepulauan yang miskin begitu. Bagaimana kejiwaan Anda bisa Suami saya melayani mereka? melayani sebagai manusia, kita semua punya rasa kemanusiaan, dan karena saya sendiri kemarin menjadi korban, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga saya tahu apa yang mereka rasakan. Dan saya 5 tahun mendampingi almarhum, kemarin saya sudah melihat banyak. Setelah persiapan Pilgub pun saya udah ke 10 Ya, kabupaten pernah kota. jadi Saya ibu pun bupati yang ya, kemana-mana saya juga ikut, sudah kan? melihat banyak masalah, bagaimana empatinya sebagai manusia melihat daerah yang begini kaya dengan ketimpangan sosial dan pemerintah tidak hadir di beberapa tempat. Secara manusia saya mengerti rasa mereka, dan kemudian untuk membuat mereka menjadi sejahtera, mendiang suami saya Pak Beni Laos selalu bilang, kamu tidak bisa dibawa oleh orang yang nggak tahu tujuannya, yang belum nyampe. Kita bersyukur, kita diberkati Tuhan, kita cukup sejahtera, kita tahu bagaimana menjadi sejahtera. Untuk itu almarhum mau ikut Pilgub Maluku Utara supaya bisa membawa mereka menjadi lebih sejahtera, karena kita tahu caranya. Seperti itu. Nah, jadi dari dialog ini saya sebetulnya terakhir tadi tidak sampai hati mengajukan pertanyaan itu. Saya anggap pertanyaan itu sebetulnya sulit sekali, tetapi Anda semua melihat jawabannya. Jadi ternyata Sherly ini tidak hanya cantik, tidak hanya ibu rumah tangga, tapi juga cerdas sekali. Makasih, dan Pak. bisa menjawab pertanyaan yang anggapan saya tadi tersulit dijawab oleh seorang politisi sekalipun, dan Anda menjawabnya dengan luar biasa. Makasih. Karena ada empati dan seterusnya itu. Dan tetapi Anda pernah di Belanda karena sekolah apa ya? Jadi saya tuh dulu kuliah di sini, saya sempat SMA di Petra Manyar setahun. Oh, di Petra Surabaya, Manyar. Iya. Ambil apa? Enggak, SMA. Jadi saya tuh pernah SMA Petra. SMA Petra Manyar, SMA 1 tahun aja. Karena tahun 98. Ya, Jadi saya pindah ke Singapura waktu itu, ngambil SMA juga berarti? enggak, saya pindah karena waktu itu transisi, dan ada sistem-sistem yang saya harus ikutin, dan saya tidak mau turun kelas. Jadi di masa transisi di Singapura itu saya ngambil interior design, Oh. kayak kursus gitu interior design. Nah, pas kuliah saya balik ke sini. Pas SMA saya ke Swastiastu Bali untuk dapat ijazah SMA. Jadi SMA kelas 3 saya itu di Bali di Swastiastu. Kemudian kuliah saya masuk ke Petra Surabaya, University ya. di Siwalan-Kerto, ngambil International Business Management IBM Sampai selesai. sampai year 3. Oh, tahun Kemudian ketiga. ada kerjasama dengan Petra ke Belanda. Saya ikut pertukaran pelajar untuk double degree. Oh, itu 3 tahun kuliah di Petra, 2 Iya, tahun 1 tahun selebihnya, terakhir 1 saya tahun double degree di Belanda, Di gitu. kota apa? Di Amsterdam. Ambil apa? Lanjutan sama international business. International business. 6 bulan kuliahnya, 6 bulan saya magang di Ahold, kayak supermarket chain di sana. Jadi pernah bekerja Pernah bekerja. di Belanda. Dan ketemu Pak Beni di mana? Nah, Pak Beni di Bali. Kenapa di Bali? Sekarang waktu itu saya tinggal di Bali karena tahun 98 iya. itu keluarga saya tahun 99 keluarga saya karena ada kerusuhan, jadi keluarga saya pindah ke Bali, tinggal di Bali tahun 99. Nah, saya kenal Pak Beni itu Desember 2004. Dikenalkan sama tante saya lewat telepon. Pengen dikenalkan karena waktu usia Pak Beni udah 33 tahun kan, belum menikah. Saya waktu 23 tahun, baru pulang. Dari Belanda. Enggak, saya masih 22 waktu itu. Pak Beni 32, saya 22. Jadi Pak Beni ke Bali untuk ketemu, dikenalkan. Terus kita berkenalnya singkat, terus Mei 2025 kita udah menikah. Ya. Dan Anda tidak pernah magang di perusahaan Bapak Anda ya? Sempat magang sebentar juga beberapa di perikanan bulan. itu. Iya. Saya dulu ke Makassar, kalau kapal datang dari Ambon ke Makassar, kalau jual ke Makassar, saya yang ke Makassar nyeker ikan, Pak. Oh. Saya yang hitung ikan, nyeker kualitinya, catat gitu, tukang nyeker.
Ya, bapaknya ini dulu punya bengkel sepeda motor, Iya, kemudian naik menjadi bengkel mobil. Jadi mulai dari bawah sekali, iya, kemudian bengkel kapal, iya, kemudian membuat kapal, iya, akhirnya membuat banyak kapal, akhirnya iya, menjadi pengusaha perikanan. Oh, iya, jadi merangkak sangat dari bawah sehingga iya, menghayati apa yang terjadi di iya. Suami Maluku. saya juga dari bawah, jadi Iya, saya tahu Pak iya, Beni pengusaha kecil sekali awalnya, mm-mm. kemudian menjadi pengusaha besar. Dan waktu 9899 orang Maluku itu tujuannya 3, kalau nggak ke Surabaya, ke Manado, ke Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Ternyata teman-teman, gubernur yang dimana menganut agama Kristen yang selama ini mereka tolak dan kemudian mereka demo karena agamanya, maka ternyata dia punya hati yang mengasihi mereka. Kenapa teman-teman? Karena memang dia percaya dan meneladani bagaimana kasih Kristus kepada orang-orang yang susah, yang harus dan layak untuk dikasihi, dibantu, ditolong, dan lain sebagainya. Teman-teman, dia tidak peduli apa yang terjadi dalam keluarganya kemarin yang dimana suaminya mengalami kecelakaan, tetapi itu semua menjadi pelajaran yang dimana juga itu sebagai suatu hal kejadian yang mengantar dia sampai kepada kepemimpinan yang ada di Maluku teman-teman, dan dia menjadi gubernur di sana untuk menerapkan amanat dari suaminya dan terlebih-lebih amanat pemerintah. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.